Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Diatullah, NPM 1804041160. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya kemarin dalam ujian komprehensif keprodian ekonomi syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu mikro makroekonomi. Secara umum, teori ekonomi terbagi atas dua macam, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro sendiri yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan. Terus, ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang menganalisis, melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi. Bahasan lain dari ekonomi mikro adalah mempelajari perilaku produsen dan juga konsumen, serta penentuan harga pasar, jasa, produk, dan juga kualitas faktor input yang diperjualbelikan dalam pasar. Ilmu ekonomi mikro adalah studi tentang kecenderungan individu membuat pilihan dalam menanggapi perubahan insentif, harga, sumber daya, dan juga metode produksi. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan juga penawaran. Menurut Adam Smith, ekonomi mikro adalah subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional, sehingga mengakibatkan perilaku ekonomi itu mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Dengan demikian, pengertian ekonomi mikro adalah memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni menganalisis pasar dan bagaimana mekanisme dalam membentuk harga yang relatif pada produk ataupun jasa. Lantas, apa sih tujuan dari ekonomi mikro itu sendiri? Yaitu mempelajari ekonomi mikro adalah sangat penting dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan juga kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Dalam praktiknya, ekonomi mikro memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama, dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang maupun jasa maupun aplikasi lainnya. Terus yang kedua itu dapat melakukan analisis kegagalan pasar dalam memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan bagaimana situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan oleh pasar itu sendiri. Dalam ekonomi mikro itu mencakup beberapa. Yang pertama yaitu tentang permintaan. Apa sih itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan juga waktu tertentu. Terus yang kedua itu ada penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan juga waktu tertentu. Pelaku penawar adalah produsen, di mana semakin tinggi harga maka semakin tinggi pula jumlah penawarannya. Jika harga semakin turun maka jumlah barang juga akan rendah. Yang ketiga yaitu perilaku konsumen dan juga produsen. Apa sih itu perilaku konsumen dan juga produsen? Yaitu aktivitas dan proses yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam memilih, mencari ataupun membeli, mengevaluasi dan menggunakan barang ataupun jasa untuk kebutuhan tertentu. Terus yang keempat adalah harga. Harga adalah unsur bauran di pasaran yang menunjukkan sebuah keuntungan. Fungsi dari harga itu sendiri yaitu sebagai alat tukar ataupun ukur yang menunjukkan nilai suatu barang ataupun jasa. Yang kelima yaitu biaya. Biaya adalah pengorbanan yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk memperoleh lebih banyak manfaat dari berbagai aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Yang keenam ada pasar. Pasar adalah tempat terjadinya jual dan juga beli. Lanjut yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro itu sendiri yaitu cabang ilmu ekonomi yang seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Terus menurut Adam Smith,
ekonomi makro adalah sebuah upaya untuk menganalisis suatu fenomena ataupun peristiwa, biasa untuk mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut. Bentuk kebijakan ekonomi makro itu sendiri yaitu yang pertama ada kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu ditujukan untuk mengukur banyaknya dana yang dikeluarkan bank sentral di suatu negara. Sebab perputaran uang dalam bank sentral itu berpengaruh pada tinggi rendahnya tingkat inflasi, sehingga peran kebijakan moneter adalah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi pendapatan nasional, tingkat investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran. Kebijakan ini digunakan dalam peningkatan efisiensi kegiatan produksi suatu usaha dan gairah untuk bekerja dengan cara mengurangi pajak pendapatan rumah tangga. Kebijakan ini lebih menekankan pada keseimbangan neraca keuangan negara ataupun perusahaan. Ruang lingkup dari ekonomi mikro itu sendiri atau ekonomi makro itu sendiri yaitu yang pertama kebijakan pemerintah, yakni kebijakan yang telah dijelaskan di atas tadi, di mana merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Terus yang kedua itu menentukan perekonomian negara. Kemampuan produksi produk ataupun jasa dari suatu negara itu mulai dari pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan, ataupun investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, serta ekspor dan juga impor. Yang ketiga yaitu pengeluaran agregat atau menyeluruh. Jika pengeluaran agregat tidak ideal, maka akan muncul masalah perekonomian lainnya. Tujuan dari ekonomi makro itu sendiri yaitu yang pertama menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, terus mengembangkan kapasitas produksi nasional, membuat neraca pembayaran agar seimbang, terus meningkatkan kesempatan kerja, serta mengendalikan inflasi. Terus yang kedua yaitu ada tafsir ayat dan hadis ekonomi. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli atau bagi hasil dan juga sewa, yaitu pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Prinsip-prinsip dari pembiayaan itu sendiri yaitu yang pertama prinsip bagi hasil ataupun mencakup mudharabah, akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama itu menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya itu sebagai pengelola. Yang kedua ada musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang dibagi pula. Yaitu yang ketiga ada musyarakah ataupun akad kerjasama atau pencampuran pengendalian pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil dari panenan. Terus prinsip dari jual beli, yaitu yang pertama ada bai al murabahah, jual beli barang tertentu. Yang kedua ada bai al muqayyadah, yaitu sistem barter ataupun dibagi barter, pertukaran barang satu dengan barang yang lain dengan tingkat nilai yang sama. Terus yang ketiga ada bai al mutlaqah, yaitu pertukaran barang ataupun jasa dengan uang seperti biasa yang kita lakukan saat ini. Terus bai as-salam, yaitu barang masih ditempo. Ini biasa kita bayar terlebih dahulu namun barangnya datang beberapa hari kemudian. Terus yang selanjutnya ada bai al istisna, yaitu bayar dengan dicicil ataupun di kredit. Terus prinsip sewa menyewa, yaitu yang pertama ada ijarah, yang kedua ada ijarah muntahya bil tamlik. Terus selanjutnya ada ayat dan hadis dalam ekonomi. Yang pertama yaitu ayat dari Gadai, yaitu
surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan wa maqbudah, yang artinya jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang ataupun tanggungan yang dipegang. Untuk hadisnya yaitu an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudi ta'aman warahanahu dir'an min hadid, yang artinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi sebagai jaminan. Hadis Sahih Muslim. Terus yang selanjutnya yaitu ada ayat tentang utang piutang, yaitu yang berbunyi, wa in kana zaw musrati fanadhirah ila maisharah wa anta saddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus untuk ayat yang selanjutnya yaitu tentang jual beli ataupun dalil jual beli, yaitu yang dari Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Untuk hadisnya itu sendiri yaitu az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri was-sangiru bis-sangari was-samru bit-tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin was sawaan bisawain yadan biyadin fa yadah talafaz hadihil ansafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, yang artinya emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berbeda jenis, maka jualah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan ataupun secara kontan. Hadis riwayat Muslim. Terus yang selanjutnya yaitu tentang keuangan syariah. Yang pertama tentang konsep time value of money. Time value of money adalah konsep yang menjelaskan waktu mempengaruhi nilai dari uang. Konsep time value of money yaitu menghitung nilai uang berdasarkan waktu. Hal ini sangat penting karena nilai uang yang Anda miliki saat ini akan berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan nilai uang adalah inflasi yang menyebabkan kenaikan harga sehingga menurunkan nilai uang Anda. Oleh sebab itu, time value of money juga bisa disebut sebagai nilai waktu dari uang yang Anda miliki. Konsep ini menunjukkan bahwa uang dengan jumlah yang sama akan lebih bernilai saat ini dibandingkan dengan masa mendatang. Karena uang yang Anda terima saat ini itu memiliki potensi untuk dikembangkan melalui investasi, sehingga nilainya akan bertambah. Akan tetapi, jika hal ini belum pasti, karena dalam investasi itu terdapat berbagai risiko yang mungkin membuat Anda mengalami kerugian. Dalam konsep time value of money atau nilai uang atas nilai waktu atas uang, investor akan lebih memilih menerima uang hari ini dibandingkan di masa depan apabila dengan nominal yang sama. Hal ini karena uang yang dimiliki saat ini apabila diinvestasikan dalam periode tertentu memiliki potensi atau menghasilkan return seperti bunga. Portofolio investasi adalah istilah yang sangat familiar di antara para investor. Di dalamnya akan terlihat di mana saja Anda mengalokasikan
uang dalam berinvestasi. Portofolio ini juga berisi kumpulan saham, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen lainnya. Saat itu, portofolio juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai instrumen investasi yang Anda miliki. Lalu, bagaimana cara membangun portofolio investasi yang baik bagi investor pemula? Pengertian dari portofolio investasi itu sendiri yaitu kumpulan aset investasi milik individu, lembaga keuangan, perusahaan maupun manajer investasi. Isi dari portofolio ini diantaranya susunan saham, obligasi, reksadana, uang tunai, atau komoditas milik investor. Adapun aset yang tersimpan di dalamnya dapat berupa real estate, yaitu karya seni, perhiasan, maupun bentuk penanaman modal lain yang bisa mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Cara membuat portofolio yang baik adalah terdapat beberapa strategi yang harus diterapkan untuk meminimalisir resiko sekaligus meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, tujuan dan juga jangka investasi. Sebelum merancang portofolio, pastikan terlebih dahulu apa tujuan investasi Anda. Misalnya, untuk biaya kuliah anak. Dengan demikian, Anda dapat menentukan jangka waktu yang diperlukan. Setelah dua unsur ini terpenuhi, saatnya Anda memiliki produk investasi yang tepat. Selanjutnya yaitu pilih jenis investasi jangka panjang dalam penyusunan portofolio investasi. Lebih baik gunakan jenis investasi jangka panjang seperti saham, reksadana, obligasi. Terus lakukan evaluasi secara rutin. Keuntungan dan juga kerugian dalam investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keuangan, resiko, dan sebagainya. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian pada portofolio investasi apabila profil investor Anda sudah tak sesuai lagi. Lakukan evaluasi ini secara berkala untuk meminimalisir kerugian. Jenis portofolio dalam saham yaitu bagi Anda yang tertarik untuk menanam modal pada saham, Anda ada beberapa jenis contoh portofolio investasi dalam instrumen tersebut. Di antaranya yaitu income portofolio, terus value portofolio, growth portofolio, dan juga contoh portofolio investasi yaitu portofolio investasi ada dua macam, yakni portofolio dengan berbagai macam produk investasi dan portofolio dengan satu macam produk investasi namun jenisnya berbeda. Portofolio ini investasi ini dengan diversifikasi produk. Portofolio investasi dengan satu produk yang berbeda jenis. Lalu selanjutnya yaitu tentang manajemen risiko dan perbankan syariah. Setiap kegiatan usaha tentunya tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, termasuk dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Karakteristik produk dan juga jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam meminimalisir resiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun dalam pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank juga harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan. Masa depan industri perbankan syariah akan sangat tergantung pada kemampuannya untuk merespon perusahaan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi menjadikan ruang lingkup perbankan syariah ini sebagai lembaga keuangan rela melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah sektor keuangan menjadi semakin dinamis, kompetitif, serta kompleks.
Terlebih adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi dan konsolidasi keuangan yang membaurkan resiko untuk tiap segmen dari industri keuangan tersebut. Terus ada pun jenis-jenis resiko pada perbankan syariah, yaitu yang pertama resiko kredit, yaitu resiko akibat kegagalan nasabah ataupun pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua yaitu resiko pasar, yaitu resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perusahaan perubahan harga pasar. Antara lain yaitu resiko berupa pertumbuhan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Resiko yang kedua yaitu resiko likuiditas, yaitu resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas, dan juga aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Resiko yang selanjutnya yaitu resiko operasional, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, terus kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Resiko yang selanjutnya yaitu resiko hukum, yaitu resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Resiko reputasi, yaitu resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resiko yang selanjutnya yaitu resiko strategik, yaitu resiko akibat ketidaktepatan dalam pengembalian atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko yang selanjutnya yaitu resiko kepatuhan, yaitu resiko akibat bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Resiko yang selanjutnya yaitu resiko imbal hasil, yaitu resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Resiko yang terakhir yaitu resiko investasi, yaitu resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit ataupun loss sharing. Untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif, di mana dalam penerapan manajemen resiko dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan. Penerapan manajemen resiko untuk hal tersebut itu dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko tersebut itu setidaknya mencakup pengawasan akibat Dewan Komisaris, terus direksi, dan juga Dewan Pengawas Syariah. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit manajemen resiko itu secukupnya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta menyeluruh, di mana cakupan penerapan manajemen risiko ini disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya risiko-risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional itu bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.